pakai jas alma mater seperti ini, kira-kira kita mau buat apa? Karena kita sudah memakai jas alma mater yang rapi, kita akan membuat video yang berisi penjelasan tentang media dan masyarakat. Untuk mata kuliah apa, Firin? Itu untuk mata kuliah teori komunikasi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya, jangan lupa untuk saksikan video kami di link di bawah ini. Nah, dalam ilmu komunikasi, kita sudah belajar mengenai berbagai macam kategori media, salah satunya cool dan hot media. Kira-kira apa ya yang membedakan antara kedua media ini? Yuk, langsung saja kita saksikan dinamika percakapan berikut ini. Murid, itu berita apa tuh? Seminggu ini berita tentang FIFA berlaku hijau untuk Argentina dan Indonesia setelah Piala Dunia. Bagus, apalagi ini berbaru kasus Ferry Sambo. Sekarang kasus Piala Dunia lagi. Wih, apalagi Indonesia ini sudah mati tiket gratis sudah gila di Piala Dunia. Wow, ini berita apa nih? Kami lagi bisa tentang FIFA berlaku hijau untuk Argentina dan Indonesia. Kami juga sama juga. Kamu tahu tidak kalau ini yang kamu nonton dan kamu baca nih, ini termasuk tuh media, hot media dan cool media. Ini orang namanya hot media itu apa? Nah, Febri, kalau hot media itu adalah media yang memberikan informasi secara terperinci dan menuntut perhatian dari audiens tanpa meminta partisipasi dari audiens itu sendiri. Terus ini Contohnya apa? Contohnya itu, ini contoh hot media itu orang yang mau dibaca, mereka pengen baca, yang kamu baca, yang kamu nonton tuh, itu tuh hot media. terus sedangkan kalau cool media itu apa? Nah, kalau cool media itu sendiri, itu media yang berinformasi yang tidak terlalu terperinci, makanya dia membutuhkan partisipasi dari audiens. Contohnya, seperti yang mereka ingin mau dengan Frano tuh yang apa itu? Kamu berita apa tuh? Live kok? Nah, seperti itu teman-teman. Parah juga nih. Ya kalau nanti kalau sebenarnya bisa live biar. Tadi kan kamu ada bahasa apa tuh? Hot media dan cool media tuh. Jadi hot media dan cool media itu juga bergantung pada satu teori namanya agenda setting. Apa tuh agenda setting? Jadi teori agenda setting itu di mana media itu yang mengatur porsi berita untuk masyarakat. Jadi setiap berita yang mereka sampaikan itu punya porsinya. Ada yang penting dan ada yang tidak penting. Jadi bukan maksudnya tidak penting, ya isu apa yang sedang booming di desa ini itu tuh ada agendanya, maksudnya ada pengaturannya. Jadi informasi kebutuhan masyarakat yang sedang booming itu mereka prioritaskan ketimbang isu-isu lainnya baru muncul. Misalkan tadi yang Ferry ngomong itu tadi, nah baru kan Sambo tuh, tapi sebenarnya lewat waktunya Sambo sudah tidak jadi bahan pembicaraan lagi. Tapi sekarang yang jadi bahan pembicaraan itu itu namanya agenda setting. Mana porsi berita tadi diberikan kepada masyarakat kan itu. Jadi keterkaitan dengan ini teori dengan ini hot media dan cool media ini berkaitan satu sama lain saling berkaitan nih. Jadi dalam agenda setting itu dia bisa mengatur hot media dengan cool media. Agenda setting itu ini berkaitan media umum, media masa cetak dengan media masa elektronik dan internet tadi. Jadi berita yang diluncurkan tadi itu isu yang sudah booming tadi bersamaan, mau di hot, di cool, mereka bersamaan. Jadi porsi beritanya tadi tergantung isu apa yang penting, yang sedang booming, mereka sebarkan kepada masyarakat. Jadi kita sekarang sudah ngerti ya soal media dan teori agenda. Nah, seperti itu. Jadi ini juga jadi bahan pembelajaran ya teman-teman. Ya bisa baca berita begini juga. Sambil penduli juga ini rajin sekali baca beritanya. Itu makanya mau beredar. Halo teman-teman. Hai.
pada buat apa, oh? Jadi begini teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai materi teori komunikasi tentang tradisi, paradigma, dan mazhab. Dan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, kira-kira teman-teman bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai materi yang telah diberikan oleh dosen selama ini tentang media dan masyarakat. Jadi pertanyaan dari teman Dino ini berkaitan dengan materi yang kemarin itu diberikan oleh Miss Dona kepada kita ya. Jadi mungkin salah satu dari teman-teman bisa menjelaskan tentang materi media dan masyarakat. Mungkin Kak Gavin bisa mulai pertama. Jadi begini Dino, menurut McLuhan terdapat dua media, yaitu media panas dan media dingin. Kira-kira menurut teman-teman, media panas dan media dingin itu apa ya? Gini Kak Gavin, media panas biasa juga disebut dengan hot media. Hot media ini adalah media yang tidak terlalu membutuhkan partisipasi yang besar dari audiensnya. Jadi partisipasinya itu tidak terlalu diperlukan untuk alasan tertentu. Jadi teman-teman sudah dengar penjelasan dari Miki tentang hot media. Jadi contoh yang saya ketahui tentang hot media itu ada film, bioskop, lagu, puisi, dan juga stand up comedy. Yang kedua, Kak Gavin, itu adalah media dingin atau full media. Nah, media dingin itu adalah media yang membutuhkan perhatian yang besar dari audiens. Dari penjelasan Kak Ica, contoh cool media itu seperti televisi, seminar, debat, pidato, iklan, surat, dan konser. Jadi salah satu contoh dari hot media itu seperti foto yang teman Firin pegang. Jadi teman-teman, foto itu termasuk hot media. Mengapa demikian? Karena foto itu tidak membutuhkan feedback atau umpan balik dari orang yang melihatnya. Berbeda kalau cool media seperti YouTube yang membutuhkan like, komen, dan subscribe. Karena itu sangat membantu perkembangan channel. Sedangkan foto, kita hanya melihat gambar seperti apa tanpa memberikan feedback. Jadi dari semua materi yang sudah teman-teman sampaikan, ada salah satu materi yang berhubungan dengan pembahasan kita ini, yaitu SOR. Jadi SOR atau Stimulus Organism and Response adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa penasaran, terangsang dengan opini-opini di sekitar, dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman Ferin, kira-kira itu foto itu tentang apa ya? Saya penasaran. Jadi teman-teman bisa lihat di sini itu foto orang wisuda. Jadi di sini itu kakak pertama saya dan di sini kakak keempat saya. Yang menarik dari foto ini ialah kakak yang mendapatkan gelar cum laude ini ternyata dia memberikan gelarnya juga dengan kepada kakak yang keempat ini. Maksudnya itu dia tertular gelar cum laude-nya. Ternyata itu berkaitan dengan hukum alam. Jika kita berdiri di samping orang yang sukses atau mendapatkan gelar cum laude, kita bisa tertular juga gelar cum laude-nya, asalkan kita mau berusaha. Di sini foto ini juga memotivasi kita supaya bisa belajar setinggi mungkin dan berusaha keras dalam studi masa perkuliahan ini, sehingga kita bisa mendapatkan gelar cum laude dengan nilai yang baik pula. Jadi begitu ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Takut deh. Yang muncul setan nih pasti yang sini nih. Kak Vanessa, lu buat apa nih tadi teriak-teriak? Ini mengganggu sekali, kita tulis-tulis belajar-belajar, ini mengganggu sekali. Beta nih ada nonton film horor. Beta jengkel ini perempuan, bukannya dia lari, dia malah ini berteriak-teriak sama kita sama. Kak Vanessa, jadi Kak Vanessa nonton film horor nih? Iya. Jadi kalau film horor atau film apapun itu yang namanya film, kita sebagai penonton tuh kita hanya bisa menikmati tanpa kita mengharapkan lebih dari film untuk nonton. Kita tuh hanya menikmati apa yang sudah ditonton begitu tanpa kita mengharap lebih. Itu sama kayak yang tadi Miss ajar di kampus ya, tentang pengertian hot media dengan hot media. Tapi itu lupa pengertiannya apa. Itu kamu dia kan baru bahas dulu. Kalau hot media itu artinya media tidak membentuk khalayak untuk berimajinasi lebih atau bereaksi lebih. Sedangkan kalau
media itu pengertiannya itu terbalik, berarti kita layak dituntut untuk berimajinasi lebih atau beraksi lebih. Nah, seperti film yang Kavanya sama berita masuk dalam hot media. Oh, berarti yang beta tonton ini termasuk contoh dari hot media. Iya betul, karena Vanessa sudah bisa beraksi lebih, hanya sekedar menikmati. Nah terus kalau selain film sebagai hot media selain itu ada contoh apa lagi? Ada foto, ada lagu, ada koran, ada buku, ada itu. Kalau untuk media itu ada surat. Berarti yang sekarang kita tonton ini adalah contoh dari hot media. Makasih ya teman, jadi kita tahu setidaknya sudah lupa begitu. Iya. Biasanya lah nih, besok pulang kuliah nih bukan ganti bagian bikin apa lagi? Masih baca koran nih mama, ini tentang KTT ASEAN. Mama tahu KTT ASEAN itu konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Kan sebagai anak NTT bangga ya kalau KTT ASEAN ini diselenggarakan di kita provinsi gitu. Jadi baca-baca sama mama sebagai pengetahuan tambahan. Itu hanya yang kita beli ke sosok HP mama nih, bos masih baca koran nih, bosong kembali ke jangan salah. Mama, memang HP ini bisa baca juga di HP, tapi koran ini salah satu media. Kalau di kampus tuh saya belajar tentang hot media. Salah satunya contohnya hot media tuh salah satunya tuh koran. Oh, hot media nih, bukan yang hot media tuh yang gosip begitu. Aduh lah, kamu tuh kasih mama. Bukan mama, jadi hot media tuh media yang tidak menuntut atau mengharapkan perhatian dan partisipasi besar dari para pendengar atau audiens. Koran ini termasuk salah satu contohnya. Kenapa koran ini bisa termasuk ke dalam contoh hot media? Karena kita ini hanya sebagai penikmat atau pembaca saja. Oh, berarti jadi hot media itu adalah ini apa media yang dimana partisipasi dong terlalu membutuhkan partisipasi dari para pembaca. Jadi kalau hanya menikmati, hanya baca. Tapi ada guna juga kalau begitu tapi simpan itu koran, kalau bisa simpan kan sudah kita baca. Siapa mengganggu waktunya? Ini ada surat dari luar untuk Bapak sebagai kepala mungkin bisa dilihat. Izin dulu ya Pak. Ini surat apa? Surat dari Bapak dari luar tadi untuk Bapak kesehatan. Kenapa tidak dikirimkan lewat email saya saja? Melainkan harus menulis seperti ini. Oh iya Bapak, saya dari Humas terkait dengan pengajuan surat ini dari salah satu karyawan kita yang mengajukan pengunduran diri karena ada halangan terkait dengan kehamilan yang dia sedang alami. Tapi sekarang juga bisa dikirimkan lewat email. Kenapa harus ditulis seperti ini? Bapak, pengajuan surat ini dari salah satu karyawan kita karena karyawan wanita kita sedang mengalami kehamilan. Jadi untuk memudahkan proses kehamilannya, dia mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi untuk saat ini saya tidak menerima surat seperti ini karena saya sedang sibuk. Begini Bapak, kami dari Humas itu ada medianya dan dinamakan hot media dan full media. Nah, surat yang diajukan oleh salah satu karyawan untuk Bapak ini dia masuk dalam hot media karena mungkin kakak ini karena kenapa sekarang masih menggunakan hot media, apalagi media surat seperti ini, karena ini mendukung formalitas dan juga wewenang Bapak sebagai kepala di sini. Jadi pengajuan surat ini untuk keabsahan Bapak sebagai kepala di lembaga ini. Oke, kalau begitu di tengah kesibukan saya terima surat ini, nanti saya akan tanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kalau begitu Bapak dan Ibu bisa lanjutkan saya kembali. Iya Bapak, tunggu Bapak. Jadi Bapak sudah. Hai teman-teman. Halo Tina. Tapi kalian lagi buat apa? Lagi baca buku. Tina kemarin tidak masuk, kenapa? Oh, kemarin itu saya izin karena saya sakit, jadi saya tidak bisa masuk ikut mata kuliahnya komunikasi. Iyo. Kemarin belajar apa saja? Kemarin Tutung belajar tentang hot media dan full media. Jadi buku nih termasuk dalam media. Kenapa bisa media? Karena buku ini kita hanya dapat membaca dan menikmati tanpa memberi komentar terhadap isi buku tersebut. Jadi masuk dalam hot media. Terima kasih kepada tamu spesial saya yang sudah datang di podcast saya.
like dan subscribe di channel Dimas 22. Oh iya, kemarin kan kita dapat materi dari Miss Donato tentang media dan media. Hanya sebelum mengerti tentang pengertian media, mungkin dari teman-teman ada yang mengerti tentang pengertian media kan? Baik, saya menjelaskan sedikit. Jadi, pengertian media itu media yang membutuhkan partisipasi dari publik. Terus keterkaitan ini pendukung medianya kira-kira? Untuk keterkaitannya dilihat dari pengertian hulu media dengan hot media itu. Kalau untuk hot media itu kebalikan dari hulu media. Jadi hulu media, kenapa YouTube itu masuk dalam hulu media? Itu dikarenakan seperti di akhir podcast ini tadi, bahwa ada kata dalam lain komen subscribe. Dan berarti secara sengaja, tapi YouTube membutuhkan partisipasi masyarakat berupa like dan komen masyarakat untuk menambah subscriber gitu. Dan ada harapan kan? Iya. Oh baik. Ida, lu mau apa? Aduh sih, yang ini saya ada cari contoh debat nih, sama ikut lomba debat nih. Oh, nggak bantu cari ya? Oh iya, sih. Oke. Ini belajar teori komunikasi, ada teori yang kita belajar, terus bagaimana media berperan dalam kehidupan manusia. Ini. Selamat siang, Selamat siang, Cynthia. Aduh, ini Kim gak ada cari. Kelihatan betul kalian punya muka ini ada pusing, ada bingung. Hancur. Coba mendefinisikan ini kalian punya muka. Kenapa kalian? Cari apa? Ini Cynthia, saya ada cari contoh debat nih di Google. Contoh debat sama ikut debat nih, bagaimana ya? Aduh, biar kalian jangan terlalu pusing atau bingung, lebih baik kalian dengar dulu kami. Kemarin kita ada belajar tentang teori dalam media. Nah, itu di mata kuliah teori komunikasi. Oh betul, kemarin tuh kita ada belajar tentang teori news gratification. Oh, kira-kira teori news gratification itu tentang apa ya? Nah, ini tentang apa ya? Nah, teori news gratification itu membahas tentang bagaimana seorang individu mencari sesuatu yang ia inginkan di suatu media, baik itu media cetak, media online. Oh, berarti jadi yang kalian lakukan sekarang ini termasuk dalam teori news gratification, karena kalian mencari yang kalian butuhkan di internet begitu. Iya. Makasih ya Cynthia. Oke, deh, semangat untuk debatnya. Nah, jadi begitu teman-teman. Penjelasan dari teman kelompok dapat diambil kesimpulan bahwa media sangat berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat, terlepas dari siapa dia, gender, golongan, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ternyata media dapat dikategorikan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok. Penjelasan tentang hot dan cool media sampai sini dulu ya. Kapan-kapan lagi.